Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ahadisan nabil mustafa fil ihtida misla nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasuluhul ladzi a'tahu asrarar ulum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. YouTuber sekalian, kembali bersama YouTube channel Abah Anom Kaum. Bersama saya Abah Anom Kaum, pengasuh pesantren As-Soheh Kaum, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Di YouTube channel Abah Anom Kaum, YouTube khusus untuk dakwah dan pendidikan yang lugas namun tetap santun. Para YouTubers rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana peringatan nuzulul Quran di tengah wabah atau bencana COVID-19 Corona yang sedang melanda Indonesia atau di lingkungan kita ini. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran di hari turunnya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau di bulan Ramadan ini, di tengah wabah COVID-19 ini, Corona ini, kita melaksanakan atau memperingati nuzulul Quran? Hadirin rahimakumullah, para YouTubers rahimakumullah, bahwa biasanya kita memperingatinya dengan pengajian tablik akbar, kemudian dengan pengajian baik sholawatan dan hal lainnya yang menyebabkan atau mengundang banyak jamaah. Itu bagus, baik. Namun dalam keadaan tertentu seperti sekarang ini, kita harus punya cara bagaimana memperingati nuzul Al-Quran, memperingati kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran, tetap dengan pedoman-pedoman yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, jangan khawatir bahwa walaupun kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa memperingati nuzul Quran. Bisa. Jadi sangat bisa sekali. Kenapa kita harus memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini? Misalnya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, ini tafsirnya ada, saya pegang. Ayat 185 ini satu menunjukkan bahwa memang di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Apakah semuanya? Tidak. Tapi wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah di bulan Ramadan. Yang kedua, menurut tafsir Al-Misbah ini, yaitu Syekh Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa maka di bulan Ramadan itu secara tegas, selain pengumuman bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, adalah agar kita kemudian memuliakan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran, yaitu di bulan suci Ramadan. Jadi makna dari ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab mengatakan bahwa memang kita harus memperingatinya, harus memuliakan Al-Quran di bulan turunnya. Itu salah satu makna dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185.
Nah sekarang caranya. Bagaimana caranya memperingati nuzul Quran di tengah wabah pandemi Corona atau yang kita kenal COVID-19. Yang pertama, dikutip dalam kitab At-Tibyan, ini ada juga kitabnya, Fi Adabi Hamalatil Quran, karya Abi Zakaria Yahya. Yang pertama, kita bisa memperingati Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi yang pertama adalah perbanyak bacaan Al-Quran kita. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, ini ada. Ya, tertulis dalam kitab At-Tibyan. Sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abi Umamah. Ya. Riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Kapan itu? Di hadis ini dikatakan yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti dia akan menjadi penolong kita, di mana hari kiamat betul-betul segala macam pertolongan kita butuhkan. Salah satunya adalah datangnya Al-Quran yang kita baca sebagai penolong. Maka dari itu memperingati nuzulul Quran dengan kondisi saat ini bisa dilakukan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya. Yang biasa satu kaca setiap hari, sekarang 1 juz. Yang biasa 1 juz satu hari, sekarang 2 juz. Demikian seterusnya. Itu boleh. Yang kedua adalah kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka peringatan nuzul Quran di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah wabah corona ini bisa dilakukan. Yang kedua adalah dengan mempelajari Al-Quran atau dengan mengajarkan Al-Quran. Apa yang bisa dipelajari? Satu, bisa dipelajari bacaannya. Apakah bacaan Al-Quran kita sudah benar? Ya? Panjang pendeknya, hukum tajwidnya, ya, itu masuknya pakai ilmu hukum tajwid. Bacaan kita, makhorijul hurufnya. Maka pelajarilah itu dalam rangka kemudian memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, apa yang bisa dipelajari dalam rangka memperingati nuzul Quran? Pelajari maknanya, tafsirnya, sejarahnya, hikmah kandungan di dalamnya. Jadi itu yang dinamakan sebenarnya dengan tadarus. Tadarosa ya tadarosu tadarusan. Mempelajari kandungan Al-Quran. Jadi ada 2 yang bisa kita pelajari. Pelajari bacaannya, hukum tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan pelajari makna yang terkandung di dalamnya dengan tafsir-tafsirnya. Nah, maka hadirin sekalian, memperingati nuzulul Quran dengan 2 cara tadi. 1, perbanyak bacaan Quran kita, tingkatkan bacaan, kuantitas bacaan Quran kita. Yang kedua, tingkatkan kualitas pemahaman bacaan kita terhadap Al-Quran. Begitu rahimakumullah. Karena memang betul perintah ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin yang kemudian dia membaca Al-Quran, sini, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Apa itu utrujah? Rihuha toyibun wa ta'muha toyibun. Utrujah itu adalah pohon yang kemudian baunya harum dan rasanya juga harum. Nah, orang mukmin yang membaca Al-Quran
seperti itu, perumpamaan seperti utrujah. Baunya harum, rasanya juga manis, rasanya lezat, rasanya nikmat. Sebagai penutup, jadi bagaimana cara memperingati nuzulul Quran di tengah wabah corona atau kita kenal COVID-19 ini? Yang pertama, bahwa perbanyak bacaan Quran kita. Yang kedua, perbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita dan perbaiki kualitas pemahaman, makna, sejarah, dan tafsir kita yang terkandung dalam Al-Quran. Masalul mu'minil ladzi yaqra'u Al-Quran, bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran masal seperti kamasalil utrujah, seperti pohon utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya juga lezat dan nikmat. Tapi orang mukmin la yaqra'ul Quran, tidak membaca Quran, maka dia seperti tamroh. Kamasali tamroh. Dia seperti buah kurma. Apa itu kurma? Di sini diterangkan bahwa kurma itu lari halaha, tidak ada baunya, watok muha hulwun, tapi rasanya manis. Baunya tidak harum, baunya tidak semerbak, tidak ada baunya malah, tapi rasanya manis. Nah, orang mukmin yang membaca Al-Quran, baunya semerbak, rasanya lezat. Orang mukmin tidak membaca Al-Quran, tidak ada harumnya, tapi rasanya tetap manis. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang mukmin dalam kategori pertama, tetap membaca Al-Quran bagaimanapun keadaan bacaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, kemudian syakun, dia ragu salah atau betulnya, tajwidnya benar atau tidak, tapi dia tetap membaca, lahu ajroni, maka pahalanya bagi dia diberikan 2 pahala. Sekian, usikum wa iyaya bitaqallah di ujung video ini. Nah, jika berkenan silahkan subscribe, kemudian like, komen, serta share di channel YouTube Abah Anom Kaum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.